Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ispandi, apa kabar? Selamat pagi Pak Dede, alhamdulillah sehat. Ya baik Pak ya. Saya Dede Ahmad, CGP Angkatan 9 Kota Medan. Jadi saya senang sekali berjumpa Bapak pagi ini untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual 3.1 yang mana di sini tugasnya adalah wawancara kepala sekolah. Jadi izinkan saya untuk mewawancarai Bapak pagi ini dalam hal untuk memenuhi tugas sebagai CGP. Baik. Oke, baik Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini suatu hal yang berbeda. Jadi dilema etika ini kan kasus di mana dua hal itu benar sama benar, kan? Jadi ketika kita membuat keputusan, dilema kita tuh ada di situ. Jadi dilemanya bukan bagaimana kita mengambil keputusan, tapi saya yang mengambil keputusan itu mengalami dilema karena benar sama benar. Kemudian kalau bujukan moral ini udah jelas, hitam putihnya, benar salahnya udah jelas. Ya, baik. Mungkin seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Jadi kalau selama saya menjadi kepala sekolah memang ada hal pengambilan keputusan itu kita pada posisi dilema etika gitu kan. Misalnya begini, dalam penggunaan dana BOS gitu kan, dilema etikanya begini, dalam hal jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang. Ya, jangka panjang dan jangka pendek. Kedua hal ini sama-sama penting untuk direalisasikan dari anggaran BOS. Namun kita punya keterbatasan dana BOS. Jadi di situ pengambilan keputusan sangat dilema mana yang lebih prioritas. Jadi ketika itu saya hadapin, maka ada hal-hal yang harus diprioritaskan, mana yang harus direalisasikan. Walaupun jangka panjang itu butuh untuk diterapkan, gitu kan. Kemudian yang mengandung nilai kebajikan, ya Pak ya. Kebajikan itu banyak hal seperti masalah-masalah personal guru ya. Personal guru, ya namanya kita di sekolah ini kan kumpulan beberapa manusia yang punya persepsi berbeda. Benar Pak ya. Kadang kita pengambilan keputusan juga melihat dari sudut kebajikan, bukan berarti kita pilih kasih di antara satu sama lainnya, seperti itu Pak. Baik Pak. Jadi berarti skala prioritas perlu diapakan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau dia kasusnya dilema etika tadi Pak, sama-sama benar gitu kan. Untuk BOS tadi ya, realisasi dana BOS tadi, ya mungkin hal yang saya lakukan adalah saya
mengelompokkan mana hal yang lebih prioritas dalam hal jangka panjang ataupun jangka pendek, gitu kan. Misalnya dengan keterbatasan dana bos kita, misalnya untuk kamar mandi gitu kan, renovasi kamar mandi dengan kebutuhan peserta didik seperti sarana prasarana olahraga dan sebagainya. Nah, ini kan dilema ketika kita mengabaikan renovasi kamar mandi yang pada prinsipnya ini bermanfaat jangka panjang, kemudian perlengkapan olahraga yang dibutuhkan saat ini dilema, gitu, sama-sama dibutuhkan. Nah, itulah prosedur yang saya buat adalah mana yang lebih diutamakan tahapan. Kemudian saya juga yang kedua minta sumbangsi pendapat dari guru-guru, kan, apa yang harus diprioritaskan seperti itu. Nah, gitu ya Pak ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu berkaitan dengan biasanya perasaan, Pak. Perasaan, namanya dilema etika. Biasanya ke personal. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang belum tentu menurut kita itu menurut orang lain itu benar, tapi menurut kita udah pas. Gitu ya Pak ya. Jadi tantangannya itu setelah kita mengambil keputusan dan itu berkaitan dengan perasaan dari guru-guru, dari objek yang emosinya Pak ya. Jadi tantangannya itu setelah ya namanya keputusan terkadang menurut kita sudah efektif, tapi keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan keinginan dari orang lain, di situ menjadi tantangan. Ada respon-respon spontan yang mungkin nggak suka melihat kita, gitu kan, atau gimana. Tapi seiring waktu mereka, kita berharap bisa memahami kenapa kita mengambil keputusan seperti itu. Baik Pak. Ya. Menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang selama ini saya anggap efektif itu adalah ketika keputusan itu tidak berada pada bujukan moral, tidak bertentangan dengan ranah hukum, gitu kan. Jadi yang saya anggap efektif itu ketika kebijakan saya itu tidak merugikan banyak orang, tidak menjadi blunder kepada saya sendiri, gitu kan. Dan pastinya dengan keputusan itu dengan perasaan yang penuh kebajikan, gitu kan, nilai-nilai kebajikan, dan pastinya meminimalisir dampak buruk dari setiap yang saya ambil terkait dengan dilema etika ini, Pak. Ya, baik sekali ya Pak ya. Jadi selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi ketika saya dihadapkan pada permasalahan dilema etika, pastinya saya tidak langsung mengambil keputusan pada hari itu juga, Pak. Saya butuh informasi dari guru, ya kan, dari masyarakat. Kalau memang kasus itu berkaitan dengan yang bertentangan dengan sekolah, pastinya saya mencari informasi-informasi yang update, yang faktual dari guru, masyarakat, komite, bahkan dari siswa kalau memang kasusnya berkaitan dengan siswa. Jadi itu dulu saya butuh informasi yang akurat, baru kemudian saya jadwalkan, Pak. Saya panggil personal masing-masing. Udah cukup informasi
yang saya dapat baru kemudian saya rapatkan dalam forum yang besar yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Ya, berarti ada jadwal ya Pak ya? Atau ada juga kadang-kadang bisa diputuskan langsung gitu Pak? Enggak. Kalau diputuskan langsung, saya khawatir analisa masalah itu kurang akurat Pak. Oh, gitu, Jadi saya butuh informasi. Baik Pak, terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pastinya ada Pak yang membantu ya, seperti kalau di SD ini kan tidak ada wakil kepala Ya. sekolah, tidak ada. Tapi saya diperbantukan oleh bendahara bos, gitu kan. Kemudian koordinator-koordinator di bidang lainnya untuk memberikan masukan dalam setiap pengambilan keputusan. Itu pasti ada orang-orang yang Gitu ya. bisa memberikan masukan kepada saya. Iya, baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Hal yang bisa saya pelajari bahwa mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini memang tidak gampang. Kan? Ada penyelesaian kasus yang diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Kita juga terkadang mengambil keputusan itu juga harus melihat jangka panjang dan jangka pendek dari sebuah objek. Ya kan? Kita juga harus memperhatikan kebenaran, kemudian perasaan, bagaimana kita seandainya berada di posisi seperti itu. Jadi hal yang pengalaman yang bisa saya ambil adalah mengajarkan kita dalam pengambilan putusan kasus dilema etika agar lebih bijak, dan tidak emosional, lebih memikirkan nilai-nilai kebajikan agar keputusan yang kita ambil itu tidak melukai perasaan orang lain. Nah, luar biasa Pak ya. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat luas dan bermanfaat untuk saya khususnya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak di dalam wawancara ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Berikut demikianlah wawancara saya dengan Pak Ispandi sebagai Kepala Sekolah UPT SD Negeri 064003 Kecamatan Medan Belawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.